Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqibatul lil muttaqin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Apapun yang Allah berikan, wa ma bikum min nikmatin faminallah, semua itu dari Allah. Maka mari kita gunakan apa yang Allah berikan untuk taat kepada Sang Pemberi. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian kita bersalawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mari Bapak Ibu kita bersalawat bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, orang tua kami tercinta rahimakumullah. Semoga senantiasa kita semua yang hadir tetap istiqamah dalam taat, tetap istiqamah dalam meninggalkan maksiat. Semoga kita semua yang hadir Allah karuniakan rezeki yang halal yang thayyibah, banyak berlimpah ruah. Semoga Allah karuniakan kepada kita anak cucu keturunan yang saleh dan saleha. Semoga Allah berikan pada kita suami atau istri yang membawa kepada kebaikan dunia dan juga nanti membawa kita kepada kebaikan akhirat. Dan semoga kita semua yang hadir, semoga tetap Allah berikan nikmat istiqomah sampai nanti akhir hidup tiba. Allah berikan kiranya nikmat husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Rabbana zidna ilma ya Rabb, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan lagi berkah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, pertemuan kemarin kita berbicara tentang dosa. Dua jenis dosa. Yang pertama adalah dosa yang dilakukan kepada Allah, dan yang kedua adalah dosa yang dilakukan kepada sesama manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengaruh dosa. Pengaruh dosa kepada seorang hamba. Di dalam kitab Al-Jawabul Kafi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Zawji, ulama yang lahir di Damaskus pada tahun 1292 dan beliau wafat pada tahun 1350. Ulama yang bisa dikatakan adalah ulama khalaf ya, setelah salaf ya. Itu ulama-ulama khalaf. Dia di dalam kitabnya yang mengatakan bahwasanya obat-obat penyakit hati ya, Al-Jawabul Kafi, obat-obat penyakit hati. Di dalam bab yang kedua dia mengatakan bahwasanya ada 53 pengaruh dosa kepada seseorang. Ada 53 pengaruh dosa kepada seseorang yang melakukan dosa. Dosa tentu saja kita akan ambil dari latar belakang yang kita bahas pekan lalu, bulan lalu, yaitu dosa itu saat seseorang meninggalkan yang Allah perintahkan, itu dosa. Adapun dosa yang kedua, saat seseorang melakukan yang Allah larang, itu dosa. Apa perintah Allah yang ditinggalkan oleh seseorang? Contohnya perintah sholat, dia tinggalkan sholat, itu dosa. Diperintahkan puasa, dia tinggalkan puasa, itu dosa besar. Dia mampu membayar zakat, hartanya banyak, mencapai nisab dan haul, tapi dia tidak keluarkan harta, di mana di dalam hartanya ada hak-hak 8 asnaf, tapi dia timbun-timbun hartanya, maka itu adalah dosa besar. Dia mampu menunaikan ibadah haji, akan tetapi dia tidak kudung mendaftar sampai sekarang, padahal tabungannya banyak, kebunnya banyak, tapi tak kunjung berniat untuk
memenuhi panggilan haji yang diwajibkan kepadanya, maka itu juga adalah dosa besar. Dan perintah-perintah yang lainnya, ketika kita tinggalkan perintah itu dosa besar. Adapun dosa yang kedua, saat seseorang melakukan yang Allah larang. Zina dilarang, saat dilakukan itu dosa. Mabuk dilarang, saat dilakukan itu dosa. Riba dilarang, saat seseorang melakukan riba itu dosa. Berbohong dilarang, saat seseorang berbohong itu dosa. Memaki, mencaci, mengghiba, mengumpat, mencela, namimah dan lain sebagainya itu dilarang. Maka saat seseorang melakukan yang Allah larang tersebut, maka itu dosa. Nah, dosa-dosa ini bisa mengakibatkan 53 pengaruh pada seseorang. Dalam kitab Jawabul Kafi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Adapun yang pertama, Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, ketika seseorang berbuat dosa, dosa yang dilakukan oleh matanya, atau dosa yang dilakukan oleh telinganya, dosa yang dilakukan oleh mulutnya, atau dia melakukan dosa yang dilakukan oleh tangannya, atau dosa-dosa hatinya, dosa perutnya, dosa kemaluannya, dosa kakinya, maka yang pertama akan berakibat diharamkannya ilmu masuk pada dirinya. Diharamkannya ilmu masuk pada dirinya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya dan pemadamnya adalah maksiat. Maka ketika seseorang melakukan maksiat, maka padamlah cahaya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah kedua Al-Baqarah 282, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu kepadamu. Artinya apa? Para mufassir, ahli-ahli tafsir mengatakan bahwasanya ketika seseorang bertakwa, artinya melakukan yang Allah perintahkan, atau artinya meninggalkan yang Allah larang, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya. Sebaliknya, kebalikan takwa adalah ingkar. Ketika seseorang ingkar kepada perintah Allah, ketika seseorang melakukan yang Allah larang, ya sebaliknya dong. Ketika taat, diberikan ilmu oleh Allah. Ketika ingkar, tak Allah kasih ilmu kepadanya. Kemudian juga Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-28, surah ke-57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nura wa tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan ikutilah Rasulullah, maka Allah akan berikan engkau cahaya. Di dalam hatimu akan Allah berikan cahaya, di mana cahaya itu akan menghantarkanmu kepada dua hal. Yang pertama adalah menghantarkanmu kepada Allah, dan yang kedua adalah menghantarkanmu kepada ampunan Allah. Bapak Ibu tercinta, maka orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya di dalam hatinya, yaitu petunjuk untuk mendatangi Allah, petunjuk untuk menuju Allah. Bagaimana agar seseorang sampai kepada Allah? Maka dengan ilmu, jamaah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ya tentu saja maknanya adalah kebalikannya. Kalau tadi dalam surah Al-Hadid dikatakan jika engkau bertakwa kepada Allah, mengikuti Rasulullah, maka akan Allah berikan cahaya ilmu kepadamu dan Allah akan ampunkan dirimu. Sebaliknya, jika engkau ingkar kepada Allah, tidak mengikuti Rasulullah, maka Allah akan redupkan cahaya di dalam diri kita dan Allah akan
palingkan kita dari jalan yang Allah ridhoi, atau jalan yang sesat. Jalan apa yang sesat? Yaitu jalannya syaitan, di mana syaitan selalu melakukan tipunya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Setan datang dari depan, setan datang dari belakang, setan datang dari kanan dan kiri, dan kita terjebak pada langkah-langkah setan sebab tak ada cahaya. Cahaya apa yang tak ada? Cahaya ilmu, jemaah. Sehingga banyak orang tersesat disebabkan tak ada cahaya ilmu yang akan menunjukinya kepada jalan Allah yang kita minta setiap hari. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami jalan yang Engkau ridhai, yaitu jalan-jalan orang-orang yang Engkau berikan petunjuk kepada mereka. Suatu ketika Imam Muhammad Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau dikenal dengan Imam Syafi'i, ketika dia masih sangat muda, masih remaja, tujuannya dulu pergi ke Madinah untuk berdagang awalnya. Kemudian dilihat di Masjid Nabi ada majelis yang sangat ramai didatangi orang, ramai sekali. Kemudian karena memang Imam Syafi'i ini dari kecil sudah cinta dengan ilmu, telah diberikan cahaya oleh Allah dalam hatinya untuk menerima ilmu, dia pun datang ke majelis itu. Majelis itu adalah majelis Imam Malik. Kemudian waktu itu orang-orang sibuk mencatat, mereka membawa buku, mereka membawa pena. Apa yang disampaikan oleh Imam Malik dicatat oleh mereka, sedangkan Imam Syafi'i baru datang. Tidak ada pena, tidak ada kertas, tidak ada buku. Maka dia mencatat di telapak tangannya. Tak ada pena, pakai tangannya, dicatat di telapak tangannya. Apa yang disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana, dicatat semuanya oleh Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Malik merasa apa yang dilakukan oleh anak muda ini. Kemudian Imam Malik mengatakan, apa yang kau lakukan? Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku mencatat apa yang kau katakan. Apakah masih engkau ingat apa yang kau catat? Maka Imam Syafi'i mengatakan, memang aku tidak bisa membaca yang aku catat, tapi aku bisa mengingat yang aku catat. Dia pun mengungkapkan semua yang dia dengarkan dari Imam Malik. Tak ada tertinggal sedikit pun hadis-hadis yang dibacakan oleh Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan, Allah telah memberimu cahaya, maka jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat. Bapak Ibu, Imam Syafi'i suatu ketika dia datang kepada gurunya Waqi'. Waqi' ini adalah guru Imam Syafi'i dalam hal menghafal. Dia datang pada gurunya, wahai guruku, kenapa begitu sulit aku menghafal hadis? Jadi suatu ketika Imam Syafi'i kesulitan menghafal sebuah hadis. Sulit sekali dia hafal. Sehingga dia datangi gurunya Waqi', wahai guruku Waqi', kenapa begitu sulit aku menghafal hadis ini? Maka gurunya mengatakan kepada Imam Syafi'i, wahai anakku, tinggalkanlah maksiat. Sesungguhnya maksiat itu akan memadamkan cahaya ilmu. Imam Syafi'i hidup di zaman di mana wanita-wanita yang nampak cuma matanya saja, tapi bisa hilang hafalannya, bisa sulit menghafal, sulit mengingat ilmu. Padahal dia hidup di zaman di mana wanita-wanita hanya biji matanya yang nampak. Apalagi kita di zaman sekarang, memang biji matanya tertutup, tapi semuanya terbuka selain biji matanya. Gimana yang gak hilang? Gimana tak sulit kita untuk menerima ilmu? Astagfirullah. Lihat kanan, wow. Lihat kiri, makjang. Lihat depan, waduhai. Lihat atas, haha. Sehingga ilmu-ilmu itu pun pudar. Ilmu-ilmu itu pun hilang. Ada seorang ustadz, murid almarhum Tajuddin Nur LC, yang baru meninggal beberapa pekan yang lalu. Semoga Allah meridhoinya, semoga Allah mengampunkannya, semoga Allah melapangkan kuburnya.
Dia pernah bercerita kepada murid-muridnya. Dia mengatakan bahwasanya suatu ketika dia sudah hafal Al-Quran. Dia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian dia melihat seorang wanita dengan tidak sengaja hilang langsung 15 juz. Langsung hilang 15 juz ketika matanya memandang sesuatu yang Allah haramkan. Maka sejak itulah dia betul-betul semangat lagi untuk menghafal Al-Quran dan menghindarkan dirinya dari maksiat. Maka beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Beliau lebih suka ngajar di sebuah tempat, menetap. Makanya dia sering ngajar di Arfaun Nas Unri, di situ saja base camp dia. Luar biasa beliau itu ya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Maka maksiat itu bisa menghilangkan ilmu. Maka jika kita sulit menghafal Al-Quran, Bapak Ibu, Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran itu adalah nur. Maka ada nama Al-Quran itu An-Nur. Al-Quran itu kitab suci, hanya tinggal di tempat yang suci. Maka ketika kita sulit menerima Al-Quran, maka mungkin hati kita perlu lagi untuk disucikan. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Maka dari itu mari sama-sama mensucikan hati kita. Jika hari ini kita sulit untuk belajar, dikasih 5 ilmu oleh guru-guru yang datang, 5 dikasih, 7 lupa, atau 5 dikasih, 1 pun tak dapat. Coba ayo introspeksi diri. Mungkin ada maksiat, di mana maksiat itu kita belum bertobat darinya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Maka dari itu ilmu yang kita pelajari tentu saja adalah ilmu agama dalam hal ini, Bapak Ibu. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu fardu hukumnya bagi setiap orang Islam. Maka Bapak Ibu, ketika anak tak pandai matematika, enggak usah sedih. Enggak usah kecewa. Tak berdosa dia tak pandai matematika, tak berdosa. Tapi kalau anak kita tak pandai baca Quran, dosa. Sebab ilmu matematika hukumnya mubah. Boleh dipelajari, boleh tidak. Tapi Al-Quran fardu, wajib ain kita pelajari. Karena di akhirat nanti yang diawali dari alam barzakh, mungkar nangkir utusan Allah akan bertanya, "Man kitabuka?" Apa kitab sucimu? Tentu saja agar kita menjawab, bagaimana hidup kita di dunia? Dekat dengan Al-Quran? Belajarkah kita dengan Al-Quran? Menghafal Al-Qurankah kita? Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Maka yang dimaksud di sini ilmu-ilmu yang akan hilang adalah ilmu-ilmu yang dari Allah. Ya, tentu saja semua ilmu adalah dari Allah. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu agama. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Itulah yang pertama. Pengaruh-pengaruh dosa terhadap diri seseorang, yaitu diharamkan ilmu kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Maka mari sama-sama kita bertobat dari maksiat kita, agar kita betul-betul bisa memahami ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang kedua, pengaruh yang kedua terhadap sebuah maksiat terhadap diri seseorang adalah diharamkan dirinya memperoleh rizki dari Allah. Dalam hal ini ada 2 pandangan. Kalau Ibnu Katsir mengatakan diharamkan seseorang mendapatkan rizki dari Allah, itu maknanya adalah rizki secara zahir, atau secara yang nampak. Karena memang ketika seseorang taat pada Allah, patuh kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka dikatakan bahwasanya dalam Al-Quran surah Nuh ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dikatakan di sana, apa kata Allah? Ayat yang ke-10-nya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Artinya adalah, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan dari langit kepadamu. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa kata Allah lagi di ayat yang ke-12? Dan Allah akan memperbanyak harta untukmu, memperbanyak anak-anakmu, menyuburkan kebun-kebunmu, dan juga mengadakan untukmu sungai-sungai. Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang itu bertobat, seseorang itu minta ampun, seseorang itu taat pada Allah, Allah akan turunkan hujan dari langit, Allah akan banyakkan harta mereka, Allah akan banyakkan anak mereka, kemudian Allah akan banyakkan kebun-kebun mereka, suburkan kebun-kebun mereka, banyakkan panen-panen mereka, Allah berikan mereka sungai-sungai yang mengalir. Artinya adalah orang yang taat pada Allah, rezekinya akan banyak. Jadi inilah kata Ibnu Katsir, orang yang taat pada Allah rezekinya banyak. Sebaliknya kata Ibnu Katsir, kalaulah seseorang taat pada Allah, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, banyak rezekinya datang dari Allah. Sebaliknya, jika seseorang buat dosa, buat maksiat, maka rezekinya akan dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah, tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pendapat pertama. Maka mari introspeksi diri. Kok sulit kali lah dapat kerjaan ya. Mungkin ada satu dosa yang kita lakukan, yang belum kita menyesal, yang belum kita bertobat dari dosa itu, yang belum kita sadari dosa itu, belum kembali kepada Allah dari kesalahan itu. Atau sudah bekerja banting tulang, tidak dapat duit, atau hilang duitnya. Udah capek kerja sebulan, udah gajian dah dari bos, pas mau pulang hilang. Mungkin ada satu dosa sehingga rezeki itu Allah ambil. Di mana dosa itu menjadikan kita tidak mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Bapak Ibu? Ada enggak kadang-kadang kita sulit sekali, susah sekali, beras sudah mau habis, anak-anak sudah mau dapat peringatan ketiga, SPP belum dibayar, macam-macam tagihan ini, hutang ini tak kunjung lunas, tukang koperasi datang setiap hari, tukang arisan datang nagih hutang tiap hari, sempit sekali rezeki kita nampaknya. Mungkin satu kesalahan kita, ada dosa di mana dosa itu belum kita sadari dan belum bertobat darinya Bapak Ibu. Tapi makna yang kedua, ya, ini adalah dari Imam An-Nawawi. Yang dimaksud dengan ketika seseorang buat maksiat maka diharamkan rezeki untuknya, yang maknanya bukanlah secara zahir. Orang yang bermaksiat atau orang yang taat tetap Allah jamin rezeki untuk mereka. Orang kafir, orang beriman, Allah kasih rezeki. Tetapi makna yang dikandung di dalam kitab ini yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, maknanya adalah seseorang yang mendapat rizki, orang beriman dapat rizki, orang kafir dapat rizki, orang tak sholat dapat rizki, orang sholat dapat rizki. Yang dikatakan sana tak dapat rizki dari Allah adalah keberkahannya dicabut. Tak berkah, tak ada manfaat untuk dirinya, tak ada manfaat untuk dirinya dunia akhirat. Di akhirat tak bisa membela dirinya dari harta itu, tak bisa memperberat timbangan amal kebaikannya di hadapan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas samai wal ard. Jika seseorang berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah akan turunkan barakah dari langit dan dari bumi. Berkah. Apa itu berkah? Jamaah. Orang kafir dapat rezeki,
orang beriman dapat rezeki. Bahkan kadang-kadang rezeki orang kafir lebih banyak daripada rezeki orang yang beriman. Maka di sini perbedaannya adalah dicabutnya berkah dari orang-orang kafir, sedangkan diturunkannya berkah yang berlimpah kepada orang-orang yang beriman. Jamaah, bagaimana tidak berkah? Karena keimanannya kepada Allah, dia kasih jajan untuk anaknya bernilai nafkah akan bernilai sedekah di hadapan Allah. Bagaimana tidak berkah? Uang yang dia berikan kepada istri untuk masak bernilai nafkah kepada istri kita. Sebuah kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada anak istrinya bernilai di hadapan Allah. Tetapi mereka memberikan kepada istrinya, tetapi bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan Allah, menyembah selain Allah, maka harta-harta mereka, makanan yang mereka makan ternyata adalah untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga mereka dapat azab. Ustaz, aku punya tetangga tidak sholat, tapi sehat badannya, banyak anaknya, setiap tahun merenovasi rumah, ganti-ganti mobil, tapi tidak sholat Ustaz. Sedangkan kami yang sholat ini, ya Tuhan, susah Ustaz. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, hati-hati dengan iktidras, ya, bagaimana seseorang tertipu dengan apa yang dia miliki. Allah tunda azab untuknya, seolah-olah dia sukses, padahal dia adalah orang yang tinggal menunggu azab dunia akhirat untuknya. Jadi Bu, gak apa-apa sedikit. Arda bima qasamallahu laka takun aqnan nas. Ridhalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, merasa cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Berkahnya yang kita harapkan. Jadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah haramkan rezeki untuk mereka. Maknanya tadi ada dua. Ya, betul-betul secara zahir Allah sempitkan rezekinya. Tapi kalau taat, sholat, Allah mudahkan rezekinya, jamaah. Maka ketika seseorang misalkan berselawat misalnya, dia harapkan kemudahan-kemudahan dunia. Tidak masalah sebenarnya secara, tapi bukan itu memang tujuan awalnya. Contoh, saya baru membaca sebuah status yang seolah-olah dia menyalahkan secara mutlak orang-orang yang berselawat. Misalkan dia foto mobil cantik, oh indah sekali mobilnya, solawatin aja dulu, insya Allah dapat. Ada rumah cantik, solawatin aja dulu. Jadi status itu berbunyi begini: salawat itu bukan untuk memperoleh dunia, kata dia. Tetapi secara mendalam, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi asra salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bagaimana salawat Allah pada hambanya? Berupa keberkahan, kebaikan, ampunan. Semoga keberkahan itu salah satunya adalah terkabulnya urusan dunia kita. Semoga dengan salawat itu mudahnya rezeki kita. Semoga dengan salawat itu tercapainya keinginan kita. Karena ketaatan kepada Allah, karena bersalawat kepada Rasulullah bentuk ketaatan kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat pun bersalawat, apalagi kita. Maka orang yang rajin bersalawat juga adalah telah melakukan perintah Allah, taat pada Allah, insya Allah rizkinya lancar. Jadi kalau ada orang berselawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, tapi memang jangan diniatkan khusus untuk dapat mobil misalnya, jangan untuk itu diniatkan khusus. Tapi yang kita inginkan adalah keberkahan. Semoga salah satu keinginan kita dapat mobil menjadi salah satu keberkahan itu. Tapi kalau nggak dapat, nggak masalah. Kenapa? Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita berkah dari Allah. Berarti Allah Maha tahu apa yang lebih baik untuk kita.
Tapi kalau kita khususkan selawat supaya dapat mobil, aku rajin berselawat setiap hari, aku berselawat 1000 kali supaya dapat mobil Pajero yang aku impikan. Setahun berselawat tak dapat mobil. Tidak benar nih selawat nih, bahaya. Bahaya jemaah. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka orang-orang yang bermaksiat Allah haramkan rezeki untuknya dengan dua pengertian tadi. Semoga kita semua adalah orang-orang yang diberkahi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang pertama tadi adalah diharamkan ilmu untuknya. Karena ilmu itu cahaya. Ya, ilmu itu cahaya. Pemadamnya adalah maksiat. Maka kalau kita tuntut satu ilmu, bermaksiat satu, bisa jadi ini hilang jemaah. Hati-hati. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, yang kedua adalah seseorang yang berbuat maksiat kepada Allah, maka diharamkan dia memperoleh rezeki dengan dua pengertian tadi. Memanglah sempit rezekinya, susah rezekinya kalau dia bermaksiat kepada Allah. Adapun yang ketiga, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, maka orang-orang ini akan merasa terasing di hadapan Allah. Bayangkan jemaah, terasing di hadapan Allah. Terasing di hadapan manusia saja kita merasa susah, apalagi kita merasa terasing dengan Allah. Apa maknanya terasing di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, dalam hati manusia ketika sudah terasing di hadapan Allah itu tidak merasa yakin kepada Allah. Tidak yakin dengan janji-janji Allah. Tidak yakin dengan firman-firman Allah. Tidak yakin dengan berita-berita yang Allah sampaikan terkait akhirat. Maka orang-orang yang asing dengan Allah, yang terasing di hadapan Allah, maka dia tidak yakin adanya balasan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun dibalas dengan kebaikan. Tapi orang yang terasing, dia nggak percaya itu, nggak percaya. Ada itu dah. Kemudian ketika dikatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, orang-orang yang melakukan sedikit pun dosa maka akan diazab, dibalas dosa itu oleh Allah. Maka orang-orang yang terasing di hadapan Allah tak akan yakin itu. Dan dipikirkannya hal-hal itu. Tidak ada itu doh. Alah, lantak sajalah. Nanti aja pikiran tuh akhirat tuh. Alah, tidak ada itu adab kubur. Nanti aja pikirkan tuh, pokoknya sekarang hidup. Sekarang pikirin sekarang. Masalah nanti itu adalah terasing di hadapan Allah. Itu adalah musibah terbesar. Artinya apa? Imannya telah diselimuti sehingga dia tidak mengenal Allah. Terasing artinya dia tidak kenal Allah. Artinya tidak kenal Allah, tidak yakin dengan janji Allah. Yang namanya tidak kenal, ya kita tidak kenal sifat Allah, tidak kenal janji Allah, tidak kenal bagaimana kuasa Allah, tidak kenal bagaimana akhirat Allah, tidak kenal bagaimana surga Allah, tidak kenal bagaimana neraka Allah. Sehingga orang-orang yang betul-betul tak kenal dengan Allah, sehingga dia terasing, tak kenal sama Allah. Ini adalah musibah terbesar. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, kemudian orang-orang yang terasing di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan Al-Qur'an, ya udah, tidak ada sedikit pun bekas dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun pautan dalam hatinya. Ya udah, ketika dengar tentang ayat-ayat larangan, tidak ada sedikit pun bergetar hatinya. Ketika didengar ayat-ayat tentang perintah, tidak ada sedikit pun tergerak hatinya untuk melakukan perintah itu. Ketika ada sedikit ancaman-ancaman dalam Quran, begini ancamannya, kalau berzina dicambuk 100 kali. Orang yang terasing, dah percaya dia itu lagi. Alah, pokoknya puas-puaskan aja dulu sekarang. Tidak ada itu dah. Mana pula negara Islam kita, mana diterapkan tuh cambuk 100 kali itu, mana diterapkan rajam itu, selingkuh aja lah, hajar sajalah, nanti aja lah itu akhirat itu. Oh, itu terasing. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, maka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala
maka mereka akan terasing, artinya tak kenal dengan Allah, sehingga dia lupa dengan Allah, lupa dengan janji Allah, lupa dengan siksa Allah yang sangat pedih, sehingga dia lalai dengan kehidupannya. Adapun yang berikutnya, Bapak Ibu tercinta rahimakallah, yang keempat adalah orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, maka Allah akan sulitkan urusannya. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, sebaliknya tentu saja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tentu saja takwa itu melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Sebaliknya, hukum kebalikan berlaku. Siapa yang tidak takwa kepada Allah, tidak melakukan perintah Allah, melakukan larangan Allah, kalau tadi Allah mudahkan bagi yang taat, tentu saja bagi yang ingkar disulitkan urusannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Thaha surah 20 ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apa kata Allah? Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, dan diingatkan, lakukan perintahku nih, jauhi laranganku nih, berpaling dia dari perintah-perintah Allah itu, ingkar dari perintah-perintah Allah itu, maka sungguh aku akan menjadikan kehidupan mereka sempit. Yang namanya sempit itu susah, sulit. Gimana Bapak Ibu? Ada kesulitan hidup kita yang tak kunjung ada jalan keluar? Masalah keluarga yang belum ada jalan keluar. Mungkin ada satu maksiat di mana kita belum bertobat darinya. Urusan anak yang belum juga selesai, ada aja masalah anak. Mungkin ada satu dosa yang dimana kita masih lakukan sampai sekarang. Karena dosa itu membuat urusan kita sempit, urusan kita susah. Maka orang-orang yang taat pada Allah, dia akan merasa dimudahkan semuanya oleh Allah. Meskipun ada nanti hambatan-hambatan, dia tidak merasa itu adalah hambatan. Dia merasa itu adalah tambahan-tambahan yang akan menambah nilai pahala darinya. Jika ada sedikit tanjakan-tanjakan, dia tidak akan merasa itu adalah sebuah halangan ataupun penghalang. Tetapi itu adalah sebuah tambahan-tambahan nilai-nilai pahala yang akan Allah siapkan untuknya, sehingga urusannya lancar saja. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, saya tidak mengatakan saya menjadi orang yang taat, tidak, orang yang takwa, tidak, tapi alhamdulillah kita selalu berusaha menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Alhamdulillah saya merasa dimudahkan oleh Allah. Karena ketika saya masuk Islam, saya selalu cerita ini sebagai motivasi untuk kita semuanya. Ketika saya masuk Islam 2009 yang lalu, satu mantra yang dipesankan oleh ayah angkat saya, ayat 1000 dinar tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Alhamdulillah, tamat SMA, meskipun tak sama ayah lagi, tak sama ibu lagi, tak tinggal lagi di rumah mereka, Allah mudahkan. Ada aja yang menawarkan, Muhsin, mau nggak ikut program beasiswa ke yayasannya Nasrul Nababan, itu kenal Bapak Ibu ya? Nasrul Nababan, ya kristolog, seorang mu'alaf. Dapat beasiswa ke Mahat Ar-Roya, mondok ya, mondok di Sukabumi Bogor, walaupun tak selesai. Kemudian dimudahkan lagi sampai ke Pekanbaru, dimudahkan lagi, diberikan pekerjaan pertama di Mall SKA ya, jadi kasir di time zone, dimudahkan lagi jalan-jalannya.
Saya jadi tukang bangunan dulu. Saya sebelum kuliah di UIN, saya jadi kenet tukang bangunan selama 6 bulan, membangun kemudian juga merelief. Sampai sekarang saya suka bertukang-tukang. Jadi kalau ada sikit-sikit rumah-rumah, warung-warung itu saya buat sendiri. Alhamdulillah ada ilmunya sikit-sikit. Walaupun bengkok-bengkok sedikit wajar ya. Alhamdulillah saya ikut tes SNMPTN ya. Alhamdulillah lulus 10 terbaik, lulus. Kemudian juga tinggal di masjid, dapat murid. Alhamdulillah selesai S2, diberikan istri yang bukan kaya, tidak kaya ya, tapi saya yang malu tak pernah ngasih apa-apa. Dia tak pernah meminta, tapi saya malu tak pernah ngasih apa-apa. Alhamdulillah dimudahkan menikah, dimudahkan lagi. Saya dulu adalah tinggal di masjid sebagai gorim. Ketika saya kabarkan kepada mama angkat saya di dekat masjid, ibu angkat saya, kata ibu angkat saya, rumah ibu, rumah mama jadi tempat pestamu. Oh, alhamdulillah tempat pesta selesai. Nih rumah mama nih, kontrakan nih, tinggal dulu sebelum engkau punya rumah, tinggal di sana. Ada lagi yang banyakan mama-mama saya dulu waktu di masjid ya, ada usaha tenda pelaminan. Saya lihat di online biaya pelaminan 6 juta, 7 juta, 8 juta, sama tenda-tenda sama musik-musiknya sekitar 15 juta, 20 juta, ada yang 30 juta tergantung kantong. Kata mama saya yang jamaah masjid ini juga, dari ibu pelaminan dan juga tenda-tendanya. Ya Allah, alhamdulillah selesai dulu masalah nikah. Ya, selesai masalah nikah. Alhamdulillah. Kemudian juga saya sudah bekerja jadi guru. Saya juga berdakwah. Abang saya juga memudahkan. Allah mudahkan ya. Tentu saja sebagai perantau pengen punya mobil ya kan, pengen punya rumah ya kan. Ya Bu ya. Itu dunia ini juga harus kita sukseskan insyaallah. Saya berdakwah Bapak Ibu, banyak yang saya islamkan dari keluarga saya itu karena dakwah lewat dunia Bapak Ibu ya. Jadi saya sukseskan diri saya. Jadi saudara-saudara saya, keponakan-keponakan yang di kampung, kalau mau merantau tamat SMA, sana aja sama abangmu sana di Pekanbaru, udah sukses dia. Padahal masih sering kelaparan ya kan. Tapi harus kita tunjukkan, udah punya mobil, udah punya rumah. Saya harus punya gitu kan. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Abang ipar saya bangkrut ya. Kok mudah abang ipar bangkrut? Ternyata ada kebaikan. Dikasihnya mobil sama saya. Nih. Tapi lanjutkan sedikit lagi, ada angsuran sedikit lagi, ada dia Al-Fadil, ada kredit syariah sedikit ya, alhamdulillah. Melanjutkan walaupun alhamdulillah baru lunas itu ada mobil Xenia. Saya tidak pamer Bapak Ibu, cuman menceritakan pengalaman di mana apapun yang kita inginkan kuncinya satu ya, walaupun bukan itu niatnya, taatlah pada Allah. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan ibadah. Walaupun sekali-sekali kita tergelincir dalam dosa, segeralah bertobat kepada Allah. Bapak Ibu, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan katakan kita tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia punya salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera minta ampun dari dosanya. Bapak Ibu, jadi orang-orang yang bermaksiat Allah sulitkan urusannya. Allah susahkan hidupnya. Sebenarnya kesusahan itu untuk menyadarkan dirinya supaya dia betul-betul kembali kepada Allah. Ditunggu manusia itu selalu bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Adapun yang kelima Bapak Ibu, yang keempat adalah disusahkan hidupnya. Adapun yang kelima Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, orang-orang yang berbuat maksiat gelap hatinya. Dikatakan oleh Abdullah Al-Haddad bahwasanya sesungguhnya keimanan dan ketakwaan itu ibaratkan cahaya putih yang menyinari hati seseorang. Adapun dosa-dosa dan maksiat itu seperti bintik-bintik hitam. Setiap satu dosa yang dia lakukan, maka tambahlah satu bintik hitam di dalam hatinya. Ketika dosa-dosa selalu dia lakukan, bertambah bintik hitam, bertambah bintik hitam, bertambah bintik hitam, bertambah bintik hitam, sampai hatinya pun gelap.
Ketika hatinya sudah gelap, bagaimana maknanya hati gelap? Coba ketika kita gelap, nggak tahu arah, mana ini ya, mana ini, mana tiang nih, mana pintu nih, nggak tahu kita lagi ya. Artinya apa? Kita tak bisa lagi membedakan baik dan buruk, hantam semuanya. Tak bisa lagi melihat, oh ini pintu, ini AC, ini kipas, karena udah gelap. Diberikan nasihat dan diterima lagi. Alah, aku lebih pintar daripada kamu. Jadi orang-orang yang gelap hatinya itu salah satunya adalah dia itu sombong ya. Itu ciri-ciri orang yang sudah gelap hatinya. Dia sombong dengan dirinya. Dan sombong itu ada dua, tentu saja sering dibahas oleh para membalik kita. Sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan juga meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Ini tanda orang gelap hatinya. Jadi menolak kebenaran. Artinya menolak kebenaran apa? Diberikan nasihat, tidak mau dinasihati. Atau meremehkan orang lain. Hati-hati, mungkin hatinya gelap. Saya tidak bisa membedakan, oh ini kalau kulakukan dosa ini kalau kulakukan pahala ini. Tidak bisa lagi bedakan. Kenapa udah gelap hatinya? Kalau sudah gelap hatinya, keras dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ya udah, kalau sudah gelap hatinya, keras hatinya, insyaallah ya orang-orang seperti ini mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tercinta, semoga kita adalah hamba-hamba yang taat, hamba-hamba Allah yang lakukan perintahnya, hamba-hamba Allah yang meninggalkan larangannya. Semoga yang pertama Allah berikan kepada kita cahaya ilmu. Dengan ilmu itulah kita menuju Allah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses dunia, sukses akhirat, sukses dunia akhirat, raih dengan ilmu. Ilmu jalan menuju Allah. Maka orang yang bermaksiat tak nampak lagi rambu-rambu lalu lintas itu, Bapak Ibu. Gelap jalannya. Kalau sulit urusan kita, ada saja masalah hidup, masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah suami istri, ada saja masalah. Mungkin ada maksiat yang kita lakukan sehingga urusan kita sempit aja kerjanya. Rezeki kita sempit, rezeki kita sulit, dipecatlah, disinilah, macam-macam lah, tak luluslah PNS, tak lulus apa ini macam-macam. Mungkin ada maksiat yang kita kerjakan karena salah satu pengaruh dari maksiat adalah sulitnya rizki jamaah. Demikian mohon doanya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah baru lahir anak saya yang keempat, insyaallah menuju yang 5. Target saya kemarin berapa Bapak Ibu? Berapa Bapak Ibu? 11 insyaallah ya. Ini sudah 4 ya. Tapi anak yang pertama sakit, ini lagi dirawat di rumah sakit, tadi masuk ya. Ada infeksi paru-paru sedikit karena campak ya, akibat campak jadi batuknya itu sudah. Mohon doanya Bapak Ibu semoga diberikan kesembuhan pada anak yang pertama ini. Demikian, semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Tentu banyak salah, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, ambil yang baiknya saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.